orang tua tuh kayak nggak ada paksaan gitu loh Kak. Jadi kayak kamu mau ikut, kalau mau ikut coba aja lah. Cobalah gitu. Kita nggak maksa kamu, kita nggak kamu harus lolos ya harus enggak. Tapi udah siap bawa koper, bawa baju. Oh udah bawa dong. Sudah pertama kali Nake nyemplung ke panggung-panggung sampai Nake bisa ada di sini itu mungkin apa ya, nggak akan begitu berarti kalau misalnya nggak ada mama gitu. Ya. Jadi Nake tuh pengen kayak ini ada hadiah buat mama gitu. Jadi single perdana juga kan, jadi kayak make it special gitu. Jujur, ini kayak membuka gosip tapi lagi Ramadan tidak boleh. Enggak. Ini jatuhnya bukan gosip kok. Ini hanya reka ulang. Reka adegan. Iya. Jadi jujur. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pas banget hari ini adalah episode pertama di bulan puasa 2026. Vibes-nya adem ya? Vibes-nya adem, Masya Allah. Tabarakallah. Tadi aku udah ngambil wudhu 3 kali. Masya Allah. 1 ketelan, nggak apa-apa lah, nggak sengaja. Aku 7 kali wudhunya, makin adem. Iya. Nake, baik ya kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Puasanya semoga lancar terus ya Nake ya. Amin. Jadi Nake, selamat datang di podcast Nongkrong Seru. Wow, thank you for having me. Yes. Walaupun Nake belum sempat mampir ke on air-nya di Global Radio, tapi udah duluan ke podcast kita ya. Betul. Jadi Nake baru aja kemarin rilis single baru. Betul. Di tanggal 18 Desember 2025. Betul sekali. Judulnya adalah Nanti. Itu mendekati Hari Ibu di Indonesia. Benar. Apa hubungannya antara single terbaru Nake yang berjudul Nanti dengan Hari Ibu? Apakah ada korelasinya, Nake? Ada dong. Apa Jadi, itu? saya akan bertausiah. Penonton. Bercerita. Iya. Nake akan bercerita. Oke. Jadi, pertama kali Nake denger lagu Nanti ini, Nake itu langsung teringat orang tua. Oke. Lagu ini sebenarnya pesannya sangat universal. Oke. Karena kan poin inti dari lagu ini tuh rasa takut kita ditinggal sama orang tersayang. Oh, maka dari itu. Takut banget kan. Kan kita nggak pernah tahu kapan orang tersayang kita tuh bakal pergi, entah itu ninggalin kita atau memang ditakdirkan untuk tidak bersama kita gitu. Dan kebetulan Nake itu orang yang deket banget sama orang tua. Oke. Dan pas khususnya mama. Yes, khususnya mama. Dan pas banget waktu denger demo lagu Nanti, yang terpikirkan tuh, wah ini lagu kalau Nake persembahkan untuk mama pasti ngena banget nih. Iya, kebayang. Betul, karena kan gimana cintanya seorang anak, apalagi anak perempuan ya, ke mamahnya itu yang ya tak terkira lah besarnya. Jadi kayak Nake apalagi dari kecil udah ditemenin terus sama mama dari pertama kali Nake nyemplung ke panggung-panggung sampai Nake bisa ada di sini itu mungkin apa ya, nggak akan begitu berarti kalau misalnya nggak ada mama gitu. Ya. Jadi Nake tuh pengen kayak ini ada hadiah buat mama gitu. Jadi single perdana juga kan, jadi kayak make it special gitu. Iya. Untuk debut didedikasikan juga buat mama. Selain pasti happy, pasti juga mama bangga dong pasti ya. Banget. Di usia Nake sekarang udah 17 ya? Yes, 17. Bulan apa sih ulang tahunnya? Mei kemarin 17. Mei kemarin masih 17 ya, benar. Udah 17 kan. Berarti pas Idol masih 16 16 ya? Ya betul. ampun. Masih cimit-cimit. Sekarang juga masih cimit-cimit. Jadi Nake ini ya adalah jebolan Indonesian Idol 2025. Betul. Season ke-13. Betul. Top 13 spektakuler. Boleh diceritain dulu nggak awalnya ikut Idol itu gimana? Apakah mama yang ayo dong kamu ikut Idol nih, suara kamu kan bagus banget gitu, atau kayak gimana sih? Jujur, ini kayak membuka gosip tapi lagi Ramadan tidak boleh. Enggak. Ini jatuhnya bukan gosip kok. Ini hanya reka ulang. Reka adegan. Iya. Jadi jujur, sebenarnya Nake itu takut mau ikut Indonesian Idol. Oh iya, kenapa? Takut. Karena pasti kan kita tahu Idol itu kan isinya penyanyi-penyanyi yang keren-keren dan nggak cuman puluhan orang, bahkan ratusan ribuan orang yang daftar kan. Jadi untuk mental anak 16 tahun tuh wajar nggak sih? Kayak wajar banget. Wajar banget. Takutnya tuh bukan takut dong, tapi takut banget. Iya. Tapi umur 16 itu adalah waktu yang umur yang paling pas banget kayaknya ikut Idol menurut aku ya. Jujur. Menurut aku. Iya bisa dibilang kayak gitu kan? sih. Karena kan kita masih masa-masa transisi, jadi mungkin adaptasinya masih bisa mengikuti lah. Dan
Oke, balik lagi. Awalnya Nake nggak ada kepikiran buat masuk idol karena Nake takut. Tapi Sama sekali nggak kepikiran, kayaknya nggak. masuk ikut idol lucu kali ya gitu, nggak ada? kayak apa ya? Awalnya Nake punya goals. Oke. Tapi pas udah nyampe ini umurnya kayak aduh ikut gak ya? Ikut gak ya? Kayak ada rasa ragu gitu loh. Tapi akhirnya ya udah ikut, tapi nothing tulus, nggak berharap lolos sebenarnya. Kayak ya udahlah coba aja, itu nambah pengalaman. Tapi mama kan. yang Orang tua. Oke, orang oke, tua. oke, orang tua. Orang tua. Tapi orang tua tuh kayak nggak ada paksaan gitu loh, Kak. Jadi Oke. kayak kamu mau ikut, kalau mau ikut coba aja lah. coba lah gitu kita ya. nggak maksa kamu, kita nggak kamu harus lolos ya, harus enggak. Tapi udah siap bawa koper, bawa baju. Oh, udah bawa dong. Udah bawa dong. Sudah. Oke. Terus. Udah. Akhirnya dari situ Nake cobalah audisi dan ternyata kayak langsung apa namanya diminta buat ke produser dan akhirnya lolos ke juri artis. Jadi oke. Buat global people yang belum tahu, mungkin tiap orang beda-beda ya. Betul beda-beda. Oke, step awalnya gimana waktu itu, Nake? Kalau Daftarnya dulu atau gimana? Oh, kalau Nake itu waktu itu special hand. Jadi di Special DM hand. dari jadi di Idol tuh ya kru yang oke. untuk mengumpulkan special hand gitu. Oke. Nake tuh waktu itu ditawarin. Jadi Nake langsung ke produser gitu. Audisinya tapi Audisinya belum langsung dari ketemu juri produser. artis. Belum. Oke, tetap belum juri artis dulu ya. Belum, masih produser. Itu di mana tuh? Apa tuh? Kotanya? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Gimana waktu itu pas proses pertama tuh kayak gimana? Jujur agak deg-degan ya Karena kan itu momen of truth kan yang kamu iya, takutin, kamu takut bener, banget akhirnya bener. ikut gitu. Apalagi kan Nake waktu itu bukan ngantri yang panjang ya, jadi Nake itu langsung ke produser yang mana orang-orang di situ tuh orang-orang yang memang Iya, sudah iya, diseleksi yang di gitu scout ya. kan. Iya, dan tuh oke. benar-benar wow, suara mereka tuh gila-gila Iya, dan iya. dengan pengalaman yang matang-matang, ada Iya. yang udah jadi wedding singer, Iya, ada yang udah iya. internasional kayak Iya. mama. Aku juga dengar tuh waktu itu cerita ya. Jadi emang benar-benar mereka tuh sebelum audisi pun vocalizingnya, humming itu udah bagus-bagus Bener, banget wow, kan. Gila, kita ngelihat pojok sana latihan, pojok sana latihan. Ya udah ya Ya udah. udah, bismillah nothing aja. tulus, Iya, nothing udah, tulus. nothing tulus. Oke, habis dari yang audisi itu, Habis itu lanjutnya ke step yang lanjut mana? ke langsung ke juri artis dari produser. Di hari yang itu. sama? Enggak. Oke. Jadi di info di email gitu. Oke. Nyampe lah ke juri artis. Nyampe. Siapa aja waktu itu jurinya? Waktu itu ada Mas Anang, Mas Anang. Mang Judika, Kak Unge, Bunda Maya sama Kak Elo. Oh ya, ada Elo ya Ada di situ Kak ya. Elo Iya. gitu. Nyanyi lagunya Mahalini. Yes, benar. Yang judulnya adalah Putar Waktu. Putar Waktu, benar. Mahalini di bulan ini juga Februari kemarin habis konser juga di Oh iya Jakarta kan. benar-benar. Ya itu rame banget. Nonton gila. kamu? Enggak lagi. Nggak sempet ya. nggak Itu bagus sempet. banget. Banyak Jujur, bintang tamu kan. Iya ya. benar. Kenapa waktu itu bawain lagunya Mahalini yang Putar Waktu? Karena aku ngerasa lagu itu apa ya? Relate. Kan jadi karena relate, aku merasa aku pede dan aku bisa menyampaikan isi cerita itu Oke, gitu. iya, Jadi kayak, iya, oke, iya. yang harus aku highlight Oh, adalah iya. gimana aku bisa menyampaikan lagu itu ke judges karena kan namanya penyanyi semua suara Iya, tinggi-tinggi banyak iya, banget. iya, banyak Jadi banget kayak ya. gimana caranya Nake itu bisa unik di mata Oke, juri. berarti kamu punya apa ya? Kayak punya bukan misi ya, tapi kayak punya sedikit strategi Yes. daripada nyanyi yang nunjukin bagus-bagus, Iya, lebih bener. lagu yang kena ya. Bener, Ih, bener, bagus bener. strateginya. Karena kan, betul, karena kita harus tahu kayak kita tuh penyanyi yang seperti apa, kekuatan Iya, kita tuh iya, apa iya, gitu. iya. Mungkin kalau misalnya berteknik tuh wah banyak banget. Jadi kita harus bisa menghadirkan sesuatu yang baru gitu untuk Setuju. judgesnya. Pinter juga, hebat juga ya. Oh, Itu terima siapa yang kasih. milihin lagu? Kamu sendiri? Aku Udah, sendiri, Udah aku pokoknya. sendiri. Iya, Ada ini nggak? Ada list pilihan sebenarnya mau lagu yang mana? Tapi walaupun jadinya tetap si Putar Waktu ini ya. Ada nggak? Ada sih, ada beberapa Tadinya mau pilihan. bawain apa? Aku sempet pengen bawain lagunya Christina Aguilera. Oh, oke. Yang Aduh, aku lupa lagi. I Turn The to You? Voice, kayaknya The Voice Within deh. Oke.